langsung memimpin untuk berdoa. Silakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru absen dulu untuk cek kehadirannya. Aisyah ada, Amanda, Anissa Cahya, Az-Zahrawani, Cassandra hadir. Pembelajaran hari ini kita masuk materi laporan hasil observasi. Ya, pernah membuat laporan sebelumnya? Ya, pernah. Laporan apa yang pernah kalian buat? Laporan saat itu ya dulu waktu SMP. Ya, berarti sudah ada gambaran ya tentang laporan. Ya, menurut kalian laporan hasil observasi itu apa sih? Ya, observasi itu sama dengan pengamatan. Jadi, laporan hasil observasi itu adalah laporan yang dibuat atau disusun setelah kalian melakukan pengamatan. Ya. Yang menjadi objek observasi. Jadi, observasi itu kan diperlukan objek. Nah, menurut kalian, objek apa yang bisa kita lakukan untuk observasi? Ya, objeknya itu bisa apapun, ya apapun bisa menjadi objek observasi. Hewan, ya, tumbuhan, manusia, kemudian ruangan, situasi, ya, itu juga bisa dilakukan untuk objek observasi. Jadi semua itu bisa menjadi objek observasi. Menjadi benda mati semuanya bisa menjadi objek observasi. Ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan kalian itu bisa memahami pengertian laporan hasil observasi, karakteristik dan struktur dari laporan hasil observasi. Dan sebelum nanti kalian mengobservasi, Guru jelaskan dulu untuk definisinya. Definisi dari laporan hasil observasi. Ya. Laporan hasil observasi adalah teks yang berisi informasi atau penjabaran umum yang didapatkan dari hasil pengamatan. Observasi itu sama dengan pengamatan. Kegiatan pengamatan adalah mendapatkan informasi. Dan tujuan kalian melakukan pengamatan yaitu untuk mendapatkan informasi dari objek yang kalian observasi. Ya. Selanjutnya ada karakteristik laporan hasil observasi. Sudah tahu semua karakteristiknya. Yang pertama apa? Bersifat objektif dan spesifik. Yang dimaksud objektif dan spesifik. Objektif itu bersifat luas. Ya. Secara luas, objek observasi itu sifatnya luas. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa semuanya itu bisa menjadi objek observasi. Ya. Spesifik, kalian spesifik khusus. Ya. Bukan pada satu objek. Ketika kalian dikhususkan pada satu objek. Jadi, misalnya kalian mau mengobservasi hewan. Hewan yang kalian observasi itu harus spesifik. Misalnya kalian mau mengobservasi cing, ya, ambil salah satu contoh cing. Ya, kalian amati, ya, mulai dari ciri fisik cing, ya, kebiasaan dari apa, ya, yang makanannya apa, dan sebagainya. Terus lagi, misalnya kalian mau mengobservasi ruangan kelas kalian, ya, kelas 11 MPLB itu bisa sebagai objek observasi. Atau mau mengobservasi
ya, ada ada alat pembersihan aku itu contoh konsep. Jadi kalian mengetahui betul apa yang menjadi objek observasi spesifik. Ya. Kemudian yang kedua karakteristiknya apa? Berdasarkan fakta. Fakta itu apa ya? Ya, real, nyata ya. Jadi ketika kalian menyusun sebuah laporan apapun, salah satunya laporan pasti itu harus disusun berdasarkan fakta, kenyataan apa yang kalian lihat, nah itu yang akan kalian tulis. Ya, jadi tidak boleh dikurangi, tidak boleh dilebihkan. Ya, jadi harus sesuai kenyataan. Kalau bagus ya ditulis bagus, ya kalau jelek ya ditulis. Ya, jadi tidak boleh ngarang berbeda. Ketika kalau kalian menyusun cerita fiksi, kalian ini novel, nah itu kalian boleh ngarang. Ya kalian boleh berimajinasi sesuai dengan imajinasi kalian. Tapi kalau menyusun sebuah laporan, karena laporan itu kan sifatnya resmi, ya nantinya akan dibaca oleh orang banyak. Nah itu harus bersifat fakta, jadi real sesuai dengan kenyataan. Paham ya? Terus yang ketiga, yang ketiga apa? Sajikan secara lengkap dan mudah dipahami. Yang dimaksud lengkap itu sesuai dengan struktur. Ya. Sebuah laporan itu pasti ada struktur itu sama dengan urutannya. Jadi nanti kalian menyusun laporan hasil itu harus sesuai dengan struktur. Nanti strukturnya mudah dipahami atau provokatif. Ya. Karena laporan kalian itu masih akan dibaca oleh banyak orang sebagai belajar. Jadi kalian harus menyusun laporan itu dengan bahasa yang komunikatif. Komunikatif itu artinya mudah dipahami oleh pembaca. Contoh misalnya, ketika kalian menyusun sebuah laporan hasil observasi, kalian itu yang pertama harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan ya, bahasa Indonesia yang baik dan yang kedua, tidak boleh menggunakan bahasa gaul. Bahasa gaul tahu? Ya bahasa yang ada sampai sekarang ya. Bahasa yang digunakan oleh generasi Z seperti kalian sekarang. Kenapa tidak boleh? Karena tidak semua orang itu paham. Ya, karena yang akan membaca laporan kalian kan usianya tidak mesti seusia dengan kalian. Ya, mungkin orangnya lebih tua. Ya, bukan generasi Z lagi. Nanti kalau kalian menggunakan bahasa generasi Z yang membaca itu tidak paham. Itu ya. Yang ketiga, ya, kalian juga tidak boleh bersisipin bahasa daerah atau menaruh bahasa daerah di laporan hasil observasi. Misalnya kalian dari daerah Jawa, ya, kalian tidak boleh meletakkan bahasa Jawa di tengah-tengah laporan hasil observasi. Kenapa? Alasannya seperti tadi. Karena yang membaca laporan itu tidak semuanya berasal dari Jawa. Kalau kalian tulis bahasa Jawa di situ, yang baca orang Sunda nanti tidak nyambung. Paham ya? Yang berikutnya, karakter strukturnya. Struktur laporan hasil observasi ada 3. Yang pertama apa? Pernyataan. Yang kedua, pernyataan. Yang ketiga, kesimpulan. Pernyataan itu artinya apa? Pernyataan itu artinya penjelasan. 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 Pernyataan itu artinya penjelasan
sekolahnya. Ya, jadi deskripsikan, kenalkan dulu sekolah kita di pernyataan umum. SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga adalah salah satu sekolah swasta di Purbalingga. Nah, nanti kalian kenalkan dulu. Ya, kemudian struktur yang kedua tadi apa ya? Ya, deskripsi bagian. Deskripsi bagian. Berisi apa deskripsi bagian? Silakan nanti kalian simak videonya. Ini video contoh laporan hasil observasi. Objeknya adalah bangunan SMA Negeri 12 Jakarta. Durasinya ada 5 menit 50 detik. SMA Negeri 12 Jakarta merupakan sekolah menengah atas yang terletak di Jakarta Timur, tepatnya di daerah Kebon Cimol. SMA ini menjadi salah satu sekolah yang diincar oleh banyak siswa-siswi karena terkenal oleh alumni-alumni dan prestasi-prestasinya di berbagai bidang. Sekolah ini terletak di tengah-tengah pemukiman warga yang cukup padat sehingga daerah sekeliling sekolah ini tidak pernah tampak sepi. Nah, saat ini kita berada di kantin SMA Negeri 12 Jakarta. Tempat ini merupakan tempat bagi para siswa untuk membeli jajanan atau makanan dan minuman pada saat ingin bersiap. SMA Negeri 12 Jakarta memiliki banyak fasilitas bagi masyarakat di sekitar maupun bagi siswa-siswinya. Sekolah ini memiliki fasilitas yang cukup memadai sehingga dapat mendukung kegiatan belajar dan mengajar dapat terjadi dengan baik dan menghasilkan siswa-siswi yang berprestasi. Setiap kali SMA Negeri 12 Jakarta mencetak prestasi-prestasi baru, tak hanya nama sekolah menjadi harum, tapi juga daerah Kebon Singkong dapat semakin terkenal dan harum nama. Tadi itu adalah contoh pengamatan objeknya apa tadi? Sekolah mana? SMA Negeri 2 Jakarta. Nah, jadi ketika kalian mengobservasi suatu objek ya, itu harus lengkap. Tadi awal pembuka tadi pernyataan umum pengantarnya, dikenalkan dulu sekolah SMA Negeri 12 Jakarta. Kemudian di deskripsi bagian tadi menjelaskan fasilitas apa saja yang dimiliki di SMA Negeri 12 Jakarta. Kemudian disimpulan tadi SMA Negeri 12 Jakarta itu sangat berpengaruh di masyarakat ya, terus memiliki fasilitas yang lengkap. Jadi, nah itu contoh pengamatannya. Jadi nanti yang akan kalian lakukan nanti yaitu mengamati ruangan arsip di sekolah kita ya, ruangan arsip di sekolah kita. Jadi nanti dibentuk kelompok ya, satu kelompok 4 anak ya, nanti dibagi menjadi 6 kelompok ya. Nanti kelompoknya kalian menentukan sendiri ya. Ya. Oke, masih semangat? Masih. Jangan ngantuk apa ya? Yang di pojok jangan ngantuk, Mbak. Oke ya. Biar lebih semangat ya, guru ada ice breaking ya, ada ice breaking ya. Biar kalian konsentrasi kembali ya. Ice breakingnya kuncinya kata oke. Kata apa? Oke. Nah, kata oke ya, kuncinya kata oke ya.
Ya, jadi kalian amati ruang arsip ini ada apa saja, kemudian pencahayaannya bagaimana, kemudian sirkulasinya bagaimana, ya. Ya, luas bangunannya, luasnya kira-kira panjang berapa, lebarnya berapa. Nah, ya. Dari yang kalian temukan tadi, ya informasi atau benda apapun yang kalian temukan di ruang arsip, ya sudah kalian tulis. Sekarang dibuat menjadi laporan hasil observasi sesuai dengan struktur yang tadi Bu Guru jelaskan. Bisa diulangi struktur laporan hasil observasi ada berapa? Tiga. Yang pertama apa tadi? Berisi pengantar atau pengenalan dari objek. Jadi kalian jelaskan dulu ruangan arsip itu apa. Yang kedua, strukturnya apa? Deskripsi bagian. Kalian jelaskan secara rinci ruang arsip itu seperti apa. Yang secara rinci atau secara lengkap. Yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Kalian tulis manfaat atau kesimpulan dari ruang arsip. 15 menit cukup? Cukup. Ya, oke, silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Dibuat bisa dengan infografi, bisa dengan Canva, bisa dengan PowerPoint. Ya, silakan kalian berkreasi. Nanti setiap kelompok untuk bisa presentasi, mungkin nanti perwakilan saja yang presentasi 2 kelompok, ya. Silakan bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Kalau misalnya ada yang kurang paham, boleh bertanya. Silakan. Ada kesulitan? Ya. Kelompok ini, kelompok 5, ada kesulitan tidak? Nanti yang sudah selesai dikirim ke grup kelas ya, nanti bisa dipresentasikan. Jangan lupa strukturnya. Sudah ya? Ya, nanti yang maju kelompok 1 yang menanggapi kelompok 3. Ya, yang maju kelompok 1 yang menanggapi kelompok 3. Kemudian yang maju kedua
kelompok 4 ya, yang menanggapi kelompok 6 ya. Kelompok 4 yang maju yang menanggapi kelompok 6. Silakan untuk kelompok 1 dulu yang maju. Kelompok 1 silakan, sudah dikirim tadi ya? Sudah. Kelompok 1 bentuknya apa? Yang PPT ya? Iya, oke. Oke ya, silakan kelompok 1 bisa dipresentasikan ya, silakan yang jadi operator 1 ya, yang jadi moderator 1. Moderator itu tugasnya membuka dan menutup diskusi ya. Nanti ada 1 yang membacakan materinya. Silakan yang jadi moderator boleh duduk di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan presentasikan orang observasi yang beranggota Ruang penyimpanan adalah area khusus untuk menyimpan arsip inaktif atau permanen. Jika menyimpan arsip vital, ruangan ini dirancang tahan api dengan kontrol suhu dan kelembaban. 2. Struktur fisik dan fasilitas. Pantai harus kuat dan tahan beban, bisa menahan bobot hingga ribuan kilometer per meter. Tergantung jenis rak, konvensional atau rak padat atau compact shelving. Ventilasi dan suhu ruangan perlu diatur dengan baik. Idealnya suhu ruang arsip pas sekitar 2-21 derajat dan kelembaban di bawah 50%. Sedangkan arsip rekaman audio atau visual memerlukan suhu dan kelembaban yang lebih rendah, misalnya 18-22 Celcius, dan kelembaban 55-60%. Penggunaan AC dan ventilasi aktif penting untuk menjaga kondisi udara, terutama di ruangan yang menyimpan arsip elektronik atau media baru. Deskripsi manfaat fungsi ruang arsip: menyimpan arsip dengan aman dan teratur, menjaga keamanan dan perlindungan fisik dokumen, alat bukti resmi dan akuntabilitas, mempercepat akses informasi, melestarikan sejarah dan budaya organisasi. Sudah? Oke ya. Yang menanggapi tadi kelompok 3 ya, kelompok 3. Silakan mau menanggapi atau mau mengajukan pertanyaan kelompok 3. Pertanyaan silakan kelompok 3. Ya. Perkenalkan, saya Mega Sia dari kelompok 3 ya. Mengapa ruang arsip itu diperlukan di sekolah? Ya, silakan mengapa ruang arsip itu diperlukan di sekolah. Silakan kelompok 1 untuk bisa menjawabnya. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Faiza Azalia. Ruang arsip sangat diperlukan di sekolah karena 1. Menyimpan dokumen penting. Sekolah memiliki banyak dokumen penting seperti ijazah, rapor, data kepegawaian guru dan staf, dokumen keuangan. 2. Mempermudah akses dan pencarian. 3. Melindungi dokumen dari kerusakan. Ruang arsip biasanya dirancang agar aman dari kerusakan fisik seperti kelembaban, api, atau serangan hama, rayap, atau tikus. Ini menjaga keutuhan dokumen dalam jangka panjang. Ya, bagaimana kelompok 3? Sudah cukup? Oke, ya ternyata ruang arsip di sekolah itu mempunyai peran yang sangat penting untuk kita semua. Cukup untuk